Shalom, sahabat OMK, saya Yolanda Avequin akan menyampaikan renungan. Baiklah, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang sebanyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat OMK sekalian, barangkali di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering sekali berdoa, mengucap syukur, membaca Injil, bahkan melantunkan Mazmur meskipun kita tidak ke gereja. Saya harap memang hal tersebut yang sering kita lakukan dan itu sudah merupakan rutinitas kita. Tetapi, pernahkah kita berpikir bahwa suatu saat kita akan terkejut jika Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya tidak mengenal kamu? Dia akan mengatakan hal yang ada di dalam Injil tersebut, Injil yang sudah kita bacakan tadi. Kata-kata yang teramat pedas jika kita dengarkan, yaitu, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal jika kita ingat kembali, seringkali kita berdoa, kita mengucap nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dalam doa kita meminta, Tuhan, tolong saya sedang mengalami keterpurukan. Atau di dalam doa kita bersyukur, Tuhan terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat. Banyak sekali hal yang kita lakukan dan kita sering mengucap nama Tuhan. Tetapi ternyata ada kemungkinan bahwa suatu saat Tuhan tidak mengenal kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Baiklah, kita akan merenungkannya satu persatu. Sudah jelas dikatakan di dalam Injil bahwa orang-orang yang mendengarkan Tuhan adalah orang-orang yang diceritakan membangun rumah di atas batu atau wadas yang kuat. Fondasi itu sangat penting ketika kita membangun suatu rumah. Fondasi yang kuat akan membawa kita kepada kerahmatan, kepada keselamatan. Bagaimana cara memiliki rumah dengan fondasi yang kuat? Tidak hanya kepada Tuhan, lalu berdoa, kemudian meminta, kemudian bersyukur, tetapi kita harus mengimani. Bagaimana wujud iman itu? Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang penuh dengan kasih. Apakah sulit? Saya rasa tidak. Mengasihi sesama tidak hanya dengan memberi materi. Mungkin beberapa dari kita memberi materi itu sesuatu yang sulit karena kita pun masih berkekurangan. Dengan apa kita bisa memberi dan mengasihi? Dengan semua yang kita miliki. Karena kasih itu sesungguhnya adalah memberi.
tidak menuntut. Contoh kecil saja, misalnya tetangga kita datang, kemudian tetangga kita curhat, ya. Jangan pernah berkata, ih baper, ih baper. Sahabat sekalian, saya yakin kita sering banget dengar kata baper. Padahal baper itu membuat orang berkecil hati loh. Kalau orang udah cerita dengan kita, saya punya masalah, saya memiliki sesuatu yang membuat saya terpuruk, lalu kita mengatakan baper, itu seperti menutup mata hati kita, menutup simpati kita. Jangan. Apa yang terjadi jika ada orang yang curhat dengan kita? Dengarkan. Dia tidak meminta uang, dia tidak meminta kita untuk kasih dia rumah atau motor atau apapun, dia hanya ingin didengarkan. Apakah itu sudah merupakan perbuatan kasih? Iya, sudah. Karena kita sudah memberi apa yang kita miliki, tidak hanya materi, tetapi diri kita, pemikiran kita, waktu kita, dan tenaga kita. Apa konteksnya, apa hubungannya dengan Injil hari ini? Yang mau saya sampaikan adalah, jika kita hanya tiap minggu ke gereja, tetapi tidak pernah melakukan kasih sekecil apapun, Tuhan tidak akan mengenal kita. Berkata bahwa, Tuhan, jika aku rindu padamu, apa yang harus aku lakukan? Siapa yang harus aku temui? Mereka. Siapa mereka? Mereka adalah saudara-saudari kita yang sedang mengalami keterpurukan, di luar sana yang sedang kelaparan, mereka yang sedang kedinginan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita untuk kamu harus kaya agar bisa menolong orang. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus mau memberi, kamu harus mau meluangkan waktu, kamu harus menjadi orang yang pengasih. Jadi sahabat OMK sekalian, jangan pernah merasa kecil hati karena kita bukanlah orang yang mungkin sukses di mata orang lain. Mungkin kita belum ada apa-apanya dibanding orang lain. Jangan pernah mengukur kesuksesan itu dengan kesuksesan orang. Jangan. Suatu saat kita bisa di orang yang berguna. Itu yang ingin Tuhan Yesus sampaikan pada Injil hari ini. Jangan hanya menjadi benih yang ditanam namun tidak berbuah, tidak memberikan manfaat. Jadilah benih yang ditanam kemudian berbuah dan bermanfaat bagi sesama, sehingga kita akan dikenal olehnya. Sekecil apapun kita di mata orang lain, seremeh apapun kita di mata orang lain. Baik, renungan untuk kita pada hari ini semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk saudara-saudari sahabat OMK sekalian. Terima kasih, semoga hari kita semua menyenangkan.